Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our English class. And today I would like to explain our new material about offering and requesting, or in bahasa we call penawaran dan permohonan. Kemudian here we go. We have a text or a conversation or a dialogue. So firstly, I'd like to explain about the dialogue first, and then you just do the vocabulary test after this dialogue. Ada dua orang yang sedang melakukan percakapan, si A dan si B. Kemudian si A berkata, I was wondering if you need any help on your new project. Saya ingin tahu apakah Anda butuh bantuan dalam menyelesaikan proyek Anda? Kemudian si B menjawab, Sure, that would be great. Are you good at writing or would you rather do the computer work? Tentu saja, ide bagus. Apakah kamu jago ahli dalam menulis atau lebih suka pekerjaan yang berkaitan dengan komputer? A jawab, I would like to help with the computer work. Saya lebih suka pekerjaan berkaitan dengan komputer. Great, we are going to be working in teams of 3. Are you okay working with others? Oh, kita akan bekerja sama bertiga. Kamu nggak apa-apa bekerja sama dengan orang lain? Yes, I like working like that. Ya, memang saya suka bekerja sama dengan orang lain. We'll begin next Monday. Kita mulai Senin depan. Would you be available then? Bisa? Yes, I can be there. Insya Allah saya bisa kan itu. Kemudian, well, if you could send me your basic background information before next Monday, it would be very useful. Ya, nampaknya akan lebih bermanfaat atau akan lebih berguna akan lebih baik jika Anda dapat mengirimkan background tentang informasi dasar tentang basic Anda sebelum Senin depan. Kemudian si A menjawab, ya saya akan mengirimkannya. I will send the information to you. Kemudian si B, well then, thanks for your help. Have a great day. Ya oke, tentu saja. Terima kasih atas bantuannya. Selamat beraktivitas, gitulah. Kemudian ini ada latihan, nanti dikerjakan ya. Key vocabulary, ini untuk latihan vocab. Tinggal nanti diklik saja ininya. Nah, maka akan muncul ini latihan. Kemudian tinggal Anda dijodohkan aja, matching the vocabulary with the definition ya. Jadi jodohkan antara kata dalam bahasa Inggris dengan definisinya seperti itu. Jadi gampang. Dan nanti dikerjakan. Kemudian kita lanjut ke percakapan yang kedua. Would you like me to help you on your new project? Maukah kau ku bantu dalam menyelesaikan proyek baru? I would love the help. Ya, saya sangat suka. Would you prefer helping with the writing part or is programming more your thing? Apakah kamu lebih suka membantu dalam hal penulisan atau lebih ke programmingnya? I would enjoy helping with the writing portion. Saya lebih suka penulisannya. Perfect. You will be working alone on that portion. Do you like to work alone? Oh, sempurna. Jadi Anda akan nanti bekerja sendiri dalam hal penulisan. Kamu suka bekerja sendiri? That's okay, sometimes. Ya, kadang-kadang memang saya suka bekerja sendiri. Our first meeting is next Monday. Could you meet with us at that time? Ya, pertemuan pertama kita Senin depan. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk dalam pertemuan tersebut?
No, I can't be there. Oh, mohon maaf, saya nggak bisa. Please send me your background information for the meeting so I can look at it. Kalau begitu, tolong kirimkan informasi background Anda sebelum pertemuan dimulai. Jadi saya bisa mempelajarinya. I can send that information to you. Ya, nanti saya kirim. Oke, I look forward to working with you. Enjoy your week. Oke, saya menunggu ya Anda untuk bergabung di tim kami lah dan senang bekerja sama dengan Anda. Selamat berakhir pekan gitu lah. Kemudian nih key vocabularies nanti dikerjakan juga ini matching the words with the definition. Nah, ini menjodohkan. Nah, contoh ini ada would you like, apa artinya. Tinggal dijodoh, tinggal di drag ya. Di drag seperti itu. Hati-hati takut salah pasangannya. Seperti itu. Dan nanti akan dicek. Nah, selanjutnya. Ini dialog ketiga, tapi saya skip saja. Oh my god. Sebentar. Ke close. Nah, kemudian sekarang we jump to the material about offering. Here are the expression of offering help or service. The first one is can I help you? Dapatkah saya membantumu? Can I give you a hand? Dapatkah saya membantumu? Jadi ini sama ya, artinya semuanya gitu-gitu juga gitu. Dapatkah saya membantumu? Shall I carry your bag? Dapatkah saya membawa tas Anda? Shall I close the window? Bolehkah saya lah gitu. Bolehkah saya menutup pintu? Would you like a cup of coffee? Maukah secangkir kopi? Would you like something to eat? Ingin sesuatu untuk dimakan? Atau would you like me to help you? Apakah Anda butuh bantuan? Atau would you like me to make a dinner? Apakah Anda ingin saya menyiapkan makan malam? Kurang lebih seperti itulah. Itu ungkapannya. Kemudian ini responnya. Ada that would be great, thanks. Ya, good. Jadi ide bagus tuh. Terima kasih. It's so sweet. Oh, so sweet sekali ya. Kemudian it's very kind of you. Anda sangat baik sekali ya, gitulah. It's very kind of you. Kemudian this is about polite refusals, ya. Polite refusal response. So if you want to refuse the expressions, those expressions, so just simply say no, I'm fine, thanks. Tidak, terima kasih. Kan gitu. Atau no, don't worry. Ya, enggak, makasih. Atau no, thank you very much. Artinya ya, enggak, makasih gitu. Itu ya untuk menolak atau polite refusal. Kemudian we jump to requestings atau permohonan, permintaan. Here are the expressions of requestings. The first one is do you mind? Do you mind? Apakah Anda keberatan? Would you mind juga sama, apakah Anda keberatan? Ini bisa digunakan untuk meminta bantuan orang lain atau meminta izin kita melakukan sesuatu. Contoh-contoh. Misalkan kita nyuruh orang menutup pintu, berarti do you mind closing the window please? Berarti artinya apakah Anda keberatan untuk menutup pintu? Tinggal kalau setelah kata mind itu harus pakai verb ing, close menjadi closing. Do you mind closing the window please? Keberatan gak tutup jendela? Sama dengan would you mind? Would you mind closing the window please? Seperti itu. Bisa juga yang asking for permission. Kita minta izin. Contoh, do you mind if I close the window?
keberatan nggak jika saya menutup pintu? Nah, perbedaannya setelah do you mind itu pakai if, kemudian menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi do you mind if I close the window please? Sama dengan would you mind. Would you mind if I close the window please? Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada could I, sama ini untuk asking for permission. Misalkan, bisakah saya meminjam apa ya, laptop? Berarti could I borrow your laptop please? Gitu. Kemudian juga ada would it be okay if I bla bla bla. Misalkan, bolehkah saya pinjam uang? Boleh nih menggunakan would it be okay if I borrow your money? Gitu. Kemudian would it be possible? It is, I think, quite similar with the previous expression. Hampir sama lah gitu ya. Misalkan, bolehkah saya apa ya? Meminta tumpangan? Misalkan, would it be possible if I ask you for a ride? Bolehkah minta tumpangan? Misalkan seperti itu. Kemudian, would you be willing to? Keberatankah? Would you be willing to, misalkan apa ya, open the window? Would you be willing to open the window? Keberatankah Anda untuk membuka jendela? Nah, seperti itu. Kemudian ada can you show me the way please? Bisa kau tunjukkan jalan? Bisakah Anda menunjukkan jalan? Atau juga could I have a room with the sea view please? Bisakah saya memiliki menempati ruangan dengan pemandangan laut? Misalkan seperti itu. Nah, kemudian response. So, you can respond positively or maybe, ya this is I think positive response ya. Yes please artinya ya, gak keberatan. I'm sorry I couldn't. Berarti tergantung nanti si kata tanyanya ya. Kalau kata tanyanya yang positif terus menggunakan I'm sorry berarti nggak bisa gitu. Seperti itu. Kemudian ada I don't mind. Ini I don't mind itu nggak keberatan sih, nggak keberatan. Jadi kalau tadi ada misalkan keberatankah tadi do you mind closing the window please? Berarti kalau ada I don't mind berarti nggak keberatan dan dia berarti saya mau untuk menutup pintu. Atau juga misalkan sure, tentu saja seperti itu. Kemudian ada aktivitas 2 menggunakan modal di dalam kalimat. Berikut ini contoh modalnya ya. Nah, request and responses with modals. Jadi request dan juga respon dengan modal. Di sana seperti kita lihat ada S sebagai subjek dan kemudian menggunakan may, could, can. Contoh yang A, may I borrow your pen please? Boleh pinjam ballpointnya. Could I please borrow your pen? Boleh pinjam ballpointnya. Can I borrow your pen? Boleh pinjam ballpointnya. Sama lah secara meaning ya, begitu juga ya. Kemudian penjelasannya, may and I could are used to request permission. Buat permission, asking permission. Minta izin. Kemudian may I sounds more formal ya. Jadi may I itu lebih formal katanya. In polite request could have a present or future meaning, not a past meaning. Tapi dalam permintaan yang lebih sopan, could ini bisa bermakna present atau berkaitan dengan masa sekarang atau berkaitan dengan masa depan. Bukan makna lampau. Itu untuk polite saja sih menggunakan bentuk lampau itu. Kemudian perbandingannya can I bisa dianggap kurang formal dan may or could I. Maksudnya can I itu dianggap kurang formal ketimbang may I dan could I gitu. Jadi kalau pengen lebih sopan ya gunakan may I or could I. Kemudian typical responses. So if you definitely say yes, just say certainly, tentu saja. Yes, certainly. Yes, of course. Yes, of course. Yes, you may. Yes, you can.
For informal expression, you can say sure. Ya, kalau mau yang gampang-gampangan ya sure, nah gitu aja kan. Often the response to a polite request is an action such as nod or shake of the head or a simple meaning yes. Jadi terkadang responnya terhadap permintaan sopan ini adalah berupa aksi ya, bukan verbal, seperti nodding mengangguk atau shaking ya menggeleng-geleng gitu kepala, atau berkata ya kalau di kita ya gitu. Nah, seperti itu. Both may and can express permission. Ini buat meminta izin. May is more formal than can. May dianggap lebih formal ketimbang can. Gitu. Kemudian, you sebagai subjek dan diikuti dari modalnya adalah would, could, will, dan can. Nah, contohnya, would you pass the salt please? Tolong ambilkan garamnya, atau siniin garamnya gitulah. Kemudian will you please pass the salt? Nah, would you and will you dalam polite request memiliki makna yang sama. Would you paling lebih umum, lebih populer, bahkan lebih sering, lebih sopan. Nah, tingkat kesopanan akan tetapi ditentukan juga oleh tone-nya, oleh nada dari suara itu sendiri, tidak hanya oleh kata-katanya tadi ya, redaksi kata, tapi juga ditentukan oleh tone, nadanya gitu ya, maksudnya tinggi rendahnya nada. Karena kalau pakai kata-kata sopan tapi nadanya meninggi, ya tetap aja nggak sopan ya. Misalkan contoh, would you pass the salt please? Nah, seperti itu kan juga nggak enak. Nah, seperti itu. Kemudian could you pass the salt please yang F, basically could you and would you have the same meaning, ya maknanya sama. Dan kedua-duanya juga sopan. Would you berarti do you want to do this please? Apakah Anda bisa melakukan ini dan itu gitu. Sama dengan could you juga gitu. Kemudian yang G itu can you please pass the salt. Ini can you itu sering dianggap kurang informal, biasanya kurang formal, dan ketimbang could you dan would you. May lebih tidak memungkinkan di dalam G, karena di dalam polite request atau permohonan yang sopan, may hanya digunakan dengan I dan we. Sedangkan ini kata gantinya adalah you atau Anda begitu. Jadi may itu nggak bisa digunakan. Kemudian the typical responses. Yes, I would be happy. I'm glad to. Certainly, sure. Semacam itulah ya kalau jawabannya ya. Kemudian the person usually respond in the affirmative to a polite request. Orang biasanya merespon dalam kalimat afirmatif terhadap polite request. If a negative response is necessary, a person might begin by saying, I'd like to, but bla bla bla. Jadi jika ingin menolak, awali dulu dengan kata I'd like to. Jadi kata I'd like to itu nggak enak ya. Misalkan I'd like to but. Nah, but-nya itu pasti adalah kalimat negatif penolakan. Nah, I'd like to but I cannot come to your house. Nah, misalkan I'd like to but I'm sorry. I have another agreement. Ya udah gitu. Seperti itu ya. Contohnya di gambar ini ya, di slide. I'd like to pass the salt but I can't reach it. Ya, saya mau sih gitu, tetapi susah ngejangkaunya gitu. Kemudian next, polite request with would you mind, dengan redaksi would you mind. Ini adalah untuk asking permission. Contoh, would you mind if I opened the window? Bolehkah saya membuka jendela? Would you mind if I use the phone? Bolehkah saya menggunakan handphone atau telepon?
Would you mind if I close the door? Bolehkah saya menutup pintu? Atau mind if I close the door? Atau bolehkah atau keberatankah jika saya menutup pintu? Nah, typical response-nya bisa no, not at all, artinya yes. No, no, of course not. Karena ini bentuk pertanyaannya dalam bentuk negatif gitu ya. Gitu. Karena kalau diartikan kan keberatankah Anda? Pasti kan kalau positif jawabannya tidak keberatan. No, of course not. No, that would be fine. Oke. Catatan. Would you mind if diikuti oleh bentuk simple past. Contoh yang A, B ya. Seperti itu. Kemudian the meaning dalam A, maknanya dalam A, may I open the window? Is it all right if I open the window? Will it cause you any trouble or discomfort if I open the window? Artinya adalah keberatan itu kamu kesusahan nggak gitu, bakal dapat masalah nggak atau jadi kurang nyaman nggak ketika saya membuka jendela begitu. Kemudian kadang-kadang dalam bahasa Inggris ujaran yang informal, the simple present is used. Seperti dalam C, kadang-kadang ya, tapi kebanyakannya banyak digunakan di contoh A dan B. Would you mind if I can be shortened to mind if? Nah, kalau bentuk penyederhanaannya adalah mind I, itu bentuk penyederhanaan dari would you mind, begitu ya. Betul. Seperti dalam contoh D. Catatan, typical response, no, yes, mean yes, I mind. In other words, it's a problem for me. Jadi kalau jawabannya yes, I mind, berarti dia nggak mau ya, nggak bisa seperti itu. Another typical response might be boleh dengan artinya ya gitu, atau no gitu. Kalau udah artinya dia keberatan kan gitu, seperti itu. Kemudian asking someone to do something, contoh meminta orang melakukan sesuatu. Would you mind opening the window? Keberatankah buka jendela? Atau excuse me, would you mind repeating that? Keberatankah untuk mengulanginya lagi? Responnya adalah I would be happy to. Ya, enggak, senang sekali. Not at all, enggak sama sekali. I would be glad to, senang. Informal, no problem, sure, okay. Catatan, would you mind diikuti dengan ing form, ya bentuk ing. Jadi verbnya ditambahkan ing. Contoh open menjadi opening. Kemudian makna di dalam contoh E artinya I don't want to cause you any trouble. Gitu ya. But would you please open the window? Jadi mohon maaf nih, sebetulnya nggak mau merepotin, tapi keberatankah? Nah, seperti itulah kurang lebih. Sebetulnya saya nggak mau merepotin gitu artinya. Kemudian respon informalnya, sure, okay, yang paling sering, tetapi kurang logis katanya. Kemudian pembicara means no, I wouldn't mind, but seems to be saying the opposite, yes, I would mind. Jadi kebalikannya gitu ya. Kalau I wouldn't mind berarti dia okay kan gitu. Tapi kalau I would mind berarti keberatan gitu ya. Seperti itu. Kemudian the native speakers understand that the response sure or okay in these situations means that the speaker agrees to the request. Ya, para native speaker, penutur asli, memahami bahwa respon sure dan okay itu artinya dia setuju lah gitu. Nah, lanjut aktivitas 3, ini dikerjain juga, ini finding correct sentence ya. Mencari kalimat yang benar. Contoh ini nanti diisi, would you mind carry my bag? Apakah ini benar secara grammar atau enggak? Dijawab nanti. Kemudian do you need a help? Apakah benar secara grammar atau tidak? Kemudian would you mind closing the window? Apakah benar secara grammar atau tidak?
Kemudian, could I give you a hand? Bisakah saya membantumu? Benarkah secara grammar atau tidak? Kemudian, would you mind cook the dinner? Keberatankah Anda memasak makan malam? Apakah benar secara grammar atau tidak? Kemudian, could you bringing the spoon? Dapatkah Anda membawakan sendok? Kemudian, would you mind if I give you a cake? Keberatankah jika saya memberikan Anda kue? Kemudian, would you mind lending me some money? Keberatankah Anda meminjamkanku sebagian uang Anda? Dan terakhir, would you mind if I talk to you? Keberatankah jika saya berbincang-bincang dengan Anda? Apakah benar atau tidak secara grammar? Nah, itu semua latihannya. Saya kira untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Ya, kemudian nanti jika sudah ditonton, boleh berkata iya dan kemudian kerjakan latihan-latihannya ya, ketiga latihan tadi seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas atas atensinya dan juga waktunya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga sehat senantiasa. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.